Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCN Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita karena mendekati Idul Adha yang insyaallah menurut hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang sudah dimaklumatkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, Idul Adha 1446 Hijriah insyaallah jatuh hari Jumat Wage, tanggalnya tanggal 6 Juni. Oleh sebab itu kajian sebagaimana biasanya kita akan mengkaji tentang fikih ibadah korban. Tapi pendekatan kita tidak dengan mengkaji putusan Garut 1976. Sudah pernah kita kaji di tahun-tahun sebelumnya ya. Sudah khatam. Tapi masih ingat atau enggak? Yang jelas apa sudah khatam tahun yang lalu. Kita insya Allah akan membaca kitab fikih. Yaitu kitab Fathul Qorib Mujib. Ini kitabnya ya. Kata Lekji di halal bihalal KTO juga ya, bahas kitab ya. Bahas kitab ya banyak kitab saya, cuma mau beli atau enggak, yang kedua bisa baca atau enggak. Tapi enggak apa-apa, nanti dibeli murah ya. Mungkin enggak ada 15.000. Nek ke iso maca wis digejimat ya enggak apa-apa. Iya kan lumayan punya jimat daripada enggak punya jimat. Nek kita penjenengan kita putih gak wedi setane, kita kuning apa? Wedi. Meskipun gak iso maca. Nah, jadi di pesantren itu ada trilogi kitab yang diawali dengan Fathah ya. Ada Fathul Qorib, Fathul Qorib Al-Mujib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab. Urutannya semacam itu Pak. Jadi setelah khatam Sulam Safinah itu Safinatun Najat dan Sulam apa? Taufik, itu pindah ke Matnul Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja. Kemudian disarai oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Judulnya ini Fathul Qorib Al-Mujib. Itu tingkatan paling dasar. Setelah itu menengah, yaitu beralih ke Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in pindah ke Fathul Wahab. Urutannya semacam itu Pak. Jadi urutan ngaji ini sesuai dengan yang ada di pesantren. Tapi nek orang Muhammadiyah ya apa Pak? Langsung Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Nek masih pakai tarjih masih mending Pak. Kalau nggak pakai tarjih itu yang repot. Langsung Quran dan Sunnah tapi nggak melalui pemahaman apa? Tarjih. Nah, metode semacam ini itu menarik Pak. Ada kitabnya itu terjemahan Fathul Qorib Mujib.
Yang kitab ini ada asumsi atau dugaan itu ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak meninggalkan karya tulis itu. Tidak meninggalkan karya tulis itu. Ada beberapa karya tulis yang diperdebatkan sebagai tulisan beliau. Misalnya kitab fikih jilid 3. Pernah kita bahas ya? Si iling tuh gak? Selali gak apa-apa, yang penting wis tahu ngaji. Hah? Pernah kita bahas, dipopulerkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itu. Yang bilang Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sama dengan Mbah Yai Hasyim Asy'ari ajaran jenengan wis nyimpang tuh melok sapa. Dianggap kitab itu betul-betul ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, tapi nggak ada bukti, Pak. Ya memang buku itu hanya ditulis oleh Taman Pustaka. Taman Pustaka itu penerbit Muhammadiyah, tapi penulisnya nggak ada di sampulnya, di covernya kalau itu ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Demikian juga ada buku atau kitab saya punya itu, jilid 1 saja, tapi ada 2 jilid. Namanya itu Fikih Cekakan. Cekak itu. Cekak itu apa? Pendek. Cekakan maksudnya fikih ringkas. Fikih ringkas. Kejawiaken dening Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi dipublish 1935. Berarti kitab ini reproduksi. Maksudnya apa? Kayak bukunya Kiai Haji Raden Hajid yang namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Punya atau enggak? Ada yang punya, Pak? Enggak, ya, yes, enggak apa-apa. Yang penting punya KTM saja. Kiai Haji Raden Hajid itu kan muridnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Beliau nulis apa yang beliau dapatkan ketika nyantri atau berguru ke Mbah Yai Ahmad Dahlan selama 6 tahun. Itu ditulis. Berarti itu tulisan orang lain, tapi isinya dianggap ajaran-ajaran atau wejangan-wejangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kitab Fikih Cekakan itu seolah-olah Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu pernah menerjemahkan Fathul Qorib Mujib, kitabnya ini ya. Tapi oleh Taman Pustaka 1935 itu baru dipublish. Di situ yang menarik ya, yang tidak sesuai dengan putusan tarjih 1935 itu kan berarti sudah lahir beberapa putusan tarjih. Misalnya apa, Pak? Misalnya apa? Kitab apa? Yang lahir sebelum 1935. Kitab apa? Kitab apa? Ya contohnya Kitab Shalah. Kitab Shalah 1929. Kitabul Iman 1929. Itu contohnya. Berarti 1935 itu sudah lahir beberapa putusan tarjih. Sehingga yang tidak sesuai dengan putusan tarjih itu disesuaikan dengan putusan tarjih. Ya, misalnya kunut subuh itu dalam mazhab Syafi'i kan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi dalam kitab Fikih Cekakan itu dikatakan berarti dalam pandangan tarjih tidak sunnah muakkadah misalnya. Tapi sebenarnya kunut subuh itu kan baru dihapus 1972 di muktamar apa? Wiradisa. Itu enggak apa-apa jenengan belajar pakai mazhab Syafi'i, tapi yang dalam pengamalannya disesuaikan dengan tarjih.
Misalnya pembatal wudhu apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ma kharaja minas sabilain, itu jalan depan dan belakang. Nanti ada menyentuh wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram. Tapi dalam pandangan tarjih bukan menyentuh biasa, tapi maksudnya melakukan jima atau hubungan suami istri. Berarti kita nggak pakai di sini, mengikuti pandangan yang dianggap kuat oleh majelis tarjih, bukan sekedar menyentuh tapi apa? Berhubungan. Tapi yang kita pakai itu, yang kita pakai belajar maksudnya mengikuti mazhab Syafi'i. Ada yang salah? Tidak. Sebenarnya ngaji itu gitu. Kalau tarjih itu kan hanya pilihan pendapat yang dianggap kuat. Kayak jenengan belajarnya ikuti mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Tapi dalam beramal mengikuti Alkitab wal Sunnah atau Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Nah, itu yang pernah model pendekatan itu yang ada dalam kitab fikih cekakan atau fikih ringkas gitu. Yang bukunya disandarkan ke Mbah Ahmad Dahlan, tapi itu juga enggak terbukti, Pak. Ya, kebetulan memang yang menerjemahkan Mbah Ahmad Dahlan. Tapi apakah betul atau enggak? Ya alam itu. Itu bukunya dalam bahasa Jawa tapi tulisan Latin. Saya punya, Pak, itu tipis itu. Saya beli mahal juga saking penasarannya, karena itu masuk kitab antik gitu. Berapa lembar gitu? 150. Itu sudah saya tawar. Dulu mau dijual 250 atau berapa? Padahal nggak ada sampulnya, cuma sudah kayak sobek-sobek itu. Tapi saya anggap penting, tetap saya beli gitu. Nah, kita sekarang bahas tentang korban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menjelaskan hukum udhiyah. Udhiyah itu istilah yang digunakan untuk menyebut korban. Jadi kalau jenengan baca kitab fikih nggak ada, Pak, judulnya Faslun fi ahkamil kurban, nggak ada itu. Meskipun korban itu bahasa Arab, tapi dalam fikih disebut udhiyah. Bidhammil hamzati fil ashhari. Jadi bisa dibaca hamzanya itu dhammah. Udhiyah bisa dibaca idhiyah. Tapi yang populer apa? Udhiyah. Yaknya bisa mukhaffafah, bisa musyaddadah. Bisa ditasydidkan udhiyah atau mukhaffafah, tidak ditasydidkan. Berarti apa? Udhiyah. Kenapa kok disebut udhiyah? Dihubungkan dengan waktu awal pelaksanaan apa? Korban, yaitu di waktu duha. Kalau jenengan nyembelih korban kan di waktu apa? Duha. Sebelum matahari terbit, boleh atau enggak? Belum. Maksudnya terbit setelah subuh, Pak. Diloloni panitia korban, jumlah korbannya membludak. Diloloni bar subuh. Oleh Ji. Enggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i itu setelah terbitnya matahari ditambah lamanya sholat Id dan khutbah. Jadi matahari terbit ditambah waktu apa? Kira-kira pelaksanaan sholat Id dan khutbah itu berapa menit itu? Setengah jam. Itu baik untuk orang yang sholat maupun yang tidak gitu. Tapi kalau menurut mazhab Hambali dan Maliki itu menunggu selesainya sholat Id. Menunggu setelah selesainya sholat Id, dan tarjih sama dengan mazhab Hambali. Jadi dianggap sah ketika
Sholat id sudah dilaksanakan. Sholat id siapa? Kalau madzhab Maliki imam itu ya kepala negara. Kalau madzhab Maliki plus khutbah plus penyembelian imam. Kalau jenengan lihat di id di kerajaan Maroko, Pak, kerajaan Hasyimiyah Maroko ya, itu setelah sholat id itu imam nyembelih, Pak, rajanya itu nyembelih korban, itu baru diikuti oleh rakyat. Itu pemahaman madzhab Maliki. Karena Maroko itu atau Maghrib itu madzhabnya apa? Maliki. Kalau jenengan ngikuti imam, Pak, atau nunggu setelah apa? Penyembelihan imam, iya atau enggak? Enggak. Soalnya imamnya gak beleh. Terus yang kedua, imam jenengan imam siapa? Oleh sebab itu yang penting jenengan nyembelihnya setelah apa? Sholat id. Sholat idnya siapa? Ya di tempat jenengan sholat di situ sesuai apa? Tempatnya jenengan masing-masing itu. Itu ya. Wahyasmun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyama tasyriki taqarruban ila Allah Ta'ala. Dan ini dia bicara tentang korban secara istilah. Wahya maksudnya udhiyah itu ismun nama lima bagi hewan yudbahu yang disembelih minan na'ami dari binatang ternak. Na'am itu mufrad tunggal, jamaknya al-an'am. Ada suratul an'am, artinya apa? Binatang ternak. Tapi binatang ternak apa? Nah ini penting juga, Pak. Apakah boleh pakai ayam jago, pitik, mentok, bebek, boleh atau enggak? Oh gitu ya. Kalau Ibnu Abbas dan Bilal sama Abu Hurairah, Pak, itu mereka nyembelih bidik. Dik itu ayam jago. Karena mereka itu miskin gitu. Miskin nggak bisa ikut kurban itu. Nah itu. Miskin nggak ikut kurban, Pak. Ya tetap paling nggak mengkonsumsi protein hewan ya. Jadi sampai yo mergo gak oleh korban yo ora oleh bagian cek tempe tahu pindang greh ini aja sampe. Lah Abu Hurairah, Bilal dan Ibnu Abbas itu kayak gitu. Memahami spirit korban terus jenengan jerukno jadi wis gak sampe lok korban. Paling enggak korban perasaan wae. Nah, itu salah, Pak, salah. Tapi korban perasaan gak usah disetara panitia. Panitiane wis mumet jenengan tambahi perasaannya. Kan malah mumet, Pak. Yang semacam itu bukan korban. Yang dilakukan oleh Bilal, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas itu hanya memahami spiritnya gitu. Tapi secara syar'i tidak disebut apa? Korban. Apa maneh wong sugih terus ikut mazhabnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Bilal ibn Abi Rabah, ya jadi masalah, Pak, itu. Nah, sehingga yang disebut na'am ini terdiri dari 3 jenis hewan. Yang pertama itu ibilun, unta. Yang kedua bakoron, sapi. Bagaimana kalau kerbau? Boleh atau enggak, Pak? Tapi kerbau itu jamus, jawabannya jawamis. Kalau sapi itu bakoron.
Boleh atau enggak? Ya kebo itu enggak. Kenapa kok boleh, Pak? Kenapa kok boleh? Nah itu karena sejenis dengan sapi. Makanya kalau jenengan lihat Kitabul Amwal fil Islam, kitab tentang harta dalam Islam, putusan Garut 1976, Pak, yang dipublish oleh Majelis Tarjih. Ketika bicara zakatnya kerbau itu disamakan dengan zakatnya sapi. Kiasan alal baqori atau kiasan alal baqarah. Artinya nih kalau sudah sampai 30 ekor sudah masuk nisab. Kalau sapi itu kan 30. Kalau kambing berapa mulai masuk nisab? Kalau unta? Serap penting randu unta. 5, Pak, 5 ekor. 5 ekor loh, maksudnya ya sama untanya, bukan ekornya saja. Nah, kerbau itu berarti boleh. Dulu kalau kuda boleh atau enggak? Nanti Pak kita jawab ya. Saya selesaikan dulu. Berarti kalau jenengan dulu waktu dulu ada lekji menangi wong korban kebu di sini. Enggak ada ya? Sini. Suka enek ingan orang. Dulu. Oh, gak usah kebu. Tapi kalau jenengan di Kudus, Pak, daerah Kudus dan sekitarnya itu populer korban apa? Kerbau. Kenapa? Itu ajarannya kiai Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus itu termasuk ajarannya itu disuruh apa? Korban kebu atau kerbau, sehingga hukumnya boleh gitu. Kalau di Surakarta ada kebu Kiai Selamat, boleh atau enggak itu buat korban? Ya? Boleh atau enggak, Pak? Kenapa? Oh itu ya, karena itu enggak didol. Tapi hewannya memenuhi kriteria hewan korban atau enggak? Iya. Tapi karena dikeramatkan, disakralkan, jadi enggak ada yang boleh kebu Kiai Selamat. Terus yang ketiga itu gonamun, kambing. Kambing itu ada 2. Ada dhonun, domba, atau biri-biri. Kalau orang Malaysia, Melayu itu biri-biri. Yang kedua itu makzun, yaitu kambing kacang atau kambing Jawa. Nanti ada konsekuensi di umurnya, Pak. Kalau kambing domba itu 1 tahun, atau belum 1 tahun tapi sudah puel. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun. Berarti hanya 3 ini yang disebut bahimatul an'am ya. Apa tadi? Unta, sapi, kambing. Terus sekarang kalau korban dengan kuda boleh atau enggak? Kuda halal atau haram? Di zaman Nabi sudah ada. Ada. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh Leji? Boleh ya? Apa enggak terlalu haram enggak Leji? Kuda berapa sekarang nih? 50 ya? Pising paling biasa ya. Terus dagingnya lebih enak mana sama sapi? Siapa sih wis tahu makan daging kuda? Ranek sing gaul. Terus kalau rusa boleh atau enggak, Pak? Kidang. Nah, di Papua itu ada rusa ya. Halal atau haram? Halal. Boleh atau enggak? Binatang ternak, Pak ya. Nek rusa kidang dipelihara ada atau enggak? Atau semuanya liar? Hah? Enggak ada yang di ternak, enggak ada.
Ini sapi hutan Pak, boleh atau enggak? Nah, terus di Australia itu ada kanguru. Kanguru, halal atau haram itu? Halal Pak. Boleh atau enggak itu? Kenapa? Jadi jenengan ngotot boleh itu ngikuti Ahsan paling. Ahsan di terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh penerbit Diponegoro. Yang banyak sih cetakan, tapi yang biasanya itu cetakannya ungu ya. Ada yang punya ya? Terjemahan Bulughul Maram Ahsan. Ahsan itu tidak hanya menerjemahkan tapi ngasih keterangan. Di keterangannya di Babul Adhohi nanti di sana Ahsan bilang hewan yang digunakan untuk korban itu tidak hanya 3 jenis. Tidak hanya unta, sapi, kambing, tapi juga boleh korban dengan kuda, boleh korban dengan rusa. Tapi kalau kanguru nggak ada, beliau hanya menyebutkan dan lainnya. Pendapat jenengan ikut Ahsan itu atau Pak? Nah, pendapat Ahsan ini syadun, pendapat yang agak ganjil, nyeleneh. Kenapa? Ya, karena dalam Al-Quran kan ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nasnya itu berarti harus binatang ternak. Nek Kiai Jawa nyebut Rajakaya. Yang tiganya ini kena zakat. Kuda itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau jenengan pebisnis kuda dizakati, tapi zakat itu tijarah atau zakat perdagangan, bukan zakat kudanya. Enggak ada nisab kuda itu. Tapi kan nilainya kan jutaan itu, miliaran itu, di atas sapi kan gitu. Sehingga tetap dizakati, tapi bukan zakat pada zatnya, tapi sebagai barang dan dagangan. Apalagi rusa tadi kan katanya nggak ada yang diternak Pak. Buru rusa untuk kurban gitu. Atau jenengan geladak sapi alasan buat kurban, boleh atau enggak? Nggak boleh. Binatang ternak nggak boleh geladakan. Terus yauma idin nahri. Ini waktunya ya. Hari Idul Nahri tanggal 10 dimulai setelah selesainya apa? Salat. Wa ayyamat tasyriki, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kenapa kok disebut tasyrik? Tasyrik itu dari kata syarqun. Artinya arah timur. Ada apa dengan arah timur? Yaitu tempat terbitnya matahari. Maksudnya bagaimana? Para sahabat dulu ketika di hari-hari tasyrik ini mulai mengawetkan daging korban. Dulu belum ada freezer Pak. Nih daging korban yang jenengan di kulkasnya masih Pak tahun kemarin. Hah? Kulkas aja ya. Kulkas aja lah ya. Saya dagingnya juga nah. Kalau masih ya sepo Pak itu, sepo ya. Dulu pengawetannya itu masih tradisional. Dengan cara apa? Didendeng, dijemur. Kalau jenengan jemur daging, tapi aku ora percaya nek jenengan di pengalaman jemur daging, wis ginayane. Mepe gabah. Sekejawane. Mepe gabah. Nek wong mepe gabah iki buka layar wis sing dingeti arah mana Pak? Etan. Kenapa? Itu. Dulu sahabat seperti itu. Sehingga hari-hari ini dikenal dengan apa? Tasyrik. Yang Rasulullah bilang ayyamu tasyriki atau kullu ayyami tasyriki apa? Dzibhun. Atau setiap hari-hari tasyrik itu boleh
nyembelih. Itu pendapat jumhur. Kalau kok pendapat jumhur, pendapat madzhab Syafi'i. Tapi kalau jumhur itu malah cuma 3 hari. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 nggak masuk. Alasannya Pak Rasulullah pernah melarang menyimpan daging korban melebihi 3 hari. La ta'kulu luhumal adhahi fawqa 3 ayyamin. Jangan engkau makan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi larangan ini dinasakh, dihapus. Berikutnya diperbolehkan. Kalau 3 hari kan ngitungnya berarti Pak tanggal 10, 11, 12, 13 nggak masuk. Tapi mazhab Syafi'i ya masuk karena Rasulullah bersabda kullu ayyami tasyriki dzibhun. Setiap hari tasyrik itu boleh menyembelih. Berarti berakhir ketika ghurubus syamsi, terbenamnya matahari tanggal 13. Berarti berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari ya. Diawali tanggal 10 setelah selesainya sholat Id. Diakhiri tanggal 13 ketika terbenam matahari. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Niatnya taqarrub. Niatnya apa? Taqarrub. Jadi kalau kita korban itu niatnya beribadah. Karena salah satu bentuk ibadah itu dengan menyembelih korban. Dalilnya apa Pak? Dalilnya apa? Ya itu juga boleh ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya fasholli maka sholatlah kamu Idul Adha, sholat Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah al-udhiyah yaitu korban. Atau dalil yang lebih spesifik ya, qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu apa? Salah satu bentuk ibadah dengan cara menyembelih korban. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang gini Pak, Idul Adha atau hari tasyrik nyembelih kambing di belakang rumah malam hari lagi, biar nggak tahu tetangga. Habis itu apa? Disate-sate, nyate-nyate sekeluarga ya. Nggak ada tetangganya yang dikasih, nggak dibagikan. Korban atau enggak? Yang disate kambing Pak, yang disembelih kambing. Korban atau enggak? Kenapa enggak? Itu enggak korban. Kenapa? Pesta. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman fakulu minha. Fakulu maka makanlah, tapi enggak wajib makan. Maksudnya sahibul korban boleh makan tapi tidak wajib. Kalau makan pun minha, sebagian enggak boleh semuanya. Artinya kalau semuanya dimakan sendiri dan keluarga itu kan enggak korban. Wa'at imu dan kasihlah makan, ini wajib. Berarti harus ada bagian yang dikasihkan ke orang lain. Al-qani'ah, orang fakir yang tidak meminta, ada korban yang di rumah saja. Wal mu'taro, ada korban modern jerabing gitu. Jaluk daging korban. Boleh dikasih meskipun panitia saiki paling ya ora dikai. Kayak iya. Angger wong teko dikai, Pak. Dikai ya. Ya gak entek ya. Sekarang kan sudah ada datanya loh Pak, zaman modern kan itu. Kalau di zaman Nabi itu setiap yang datang dikasih, yang nggak datang juga boleh dikasih. Di zaman sekarang kalau setiap yang minta dikasih Pak, ini nek korbannya akeh Pak, nek korbannya saithik, yo jenengan pengen dikomplain masyarakat ya. Sak RT mau kebagian setengah, sing setengah apa? Dijaluk sing wong nekani lho Pak, double nisan. Kan jadi masalah. Ya kecuali kalau memang korbannya banyak, ada yang dari luar desa
minta itu ya boleh-boleh saja. Itu ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ini bicara tentang hukum korban. Wal udhiyatu lan utawi korban iku sunnatun sunnah muakkadah sing ditekano. Maksudnya sunnah yang mendekati wajib. Sunnah itu kan ada dua, muakkadah dengan ghairu muakkadah. Kalau hukum korban muakkadah. Kenapa kok sunnah tidak wajib? Tadi fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu fi'il amr kan? Ya Pak ya. Wanhar itu fi'il amr mabniun ala apa? Ala sukun. Wanhar sukun. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Terus ada hadis Abu Hurairah jenengan cek di Bulughul Maram. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi ia tidak mau korban, fala yaqrabanna, janganlah sekali-kali ia mendekat. Fala itu lamnya la nahiyah. Yaqrabanna nunnya itu nun taukid sakilah. Sudah ada larangan diperkuat lagi. Jadi sama sekali tidak boleh mendekat. Musallana, tempat sholat kami. Berarti seakan-akan Rasulullah apa? Hei orang yang nggak berkorban, kamu nggak ada faedahnya ikut sholat Idul Adha karena kamu sama dengan meninggalkan kewajiban. Dari hadis ini dipahami menurut Al-Imam Abu Hanifah, Pak, berarti korban itu wajib bagi orang yang punya kemampuan. Itu menurut Al-Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama termasuk tarjih, Pak. Tarjih tidak sampai mewajibkan ya. Tapi hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah, sama dengan mazhab Syafi'i. Kenapa kok enggak wajib? Di antara alasannya ya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul hilala." Apabila kamu melihat hilal. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seseorang di antara kamu ingin korban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, rawahu Muslimun. Hendaklah dia tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Lah sing sering terjadi perdebatan di kalangan apa? Muhammadiyah. Rata-rata orang Muhammadiyah ikut pendapatnya Dr. Zainuddin MZ, kembali pada hewan. Hewannya biar enggak stres. Tapi dalam kajian hadis, Pak, enggak ada hadis yang menegaskan kembali ke hewan. Saya telusuri hadis Ummu Salamah, Pak, ada riwayat yang sampai menjelaskan masuk nyamuk. Allah ya'tazila ndiki selange, Pak. Parawon. Allah ya'tazilan nisa'a wa tiba. Meskipun nggak boleh potong rambut, potong kuku, tapi dia tetap boleh menggauli atau apa ya? Menjimai an-nisa'a, istri atau wanita. Masa hewan punya istri, Pak? Punya? Nggak punya. Wa tiba, tetap pakai wangian. Artinya larangan ini tidak persis sebagaimana larangan orang muhrim. Muhrim itu apa? Berikhram. Enggak kayak jenengan ya, muhrim jadi mahram jadi muhrim. Muhrim itu orang yang berikhram. Ihram haji atau ihram apa? Umrah.
Nah, kalau hewan kan nggak mungkin Rasulullah ngomong kayak gitu tuh Pak. Masa hewan punya istri? Hewan pakai wangian kan nggak mungkin ya. Itu satu. Yang kedua, saya telusuri di kitab mazhab, nggak ada mazhab 4 atau mazhab di luar mazhab 4 yang mengatakan kembali pada hewan korban. Semuanya sepakat kembali pada al-mudhahi, orang yang berkorban. Hanya saja mereka berselisih pendapat, hukumnya hanya sunnah atau kalau dilakukan makruh atau haram. Perdebatannya cuma semacam ini. Tapi semuanya sepakat kalau dilanggar korbannya tetap sah itu. Jadi jenengan gak oleh Pak, aku kok lali jenggotku tak potong ya. Atau potong rambut ya, gak sido korban ya. Batalno di panitia. Gak boleh Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya dihukumi cuma makruh saja. Tidak mempengaruhi tentang kesannya korban. Itu ya. Yang punya pendapat seperti Dr. Zainuddin MZ itu didahului oleh Ahsan Pak. Ahsan lebih dulu baca di Bulughul Maram. Kalau Ahsan mengartikan fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi itu kembali pada hewan. Itu ya. Terus diteruskan oleh Ustaz Zainuddin MZ. Sebagaimana korban keroyokan juga Ahsan membolehkan Pak. Terus diteruskan oleh Ustaz Zainuddin MZ. Tapi pandangan tadi itu nggak umum. Nggak umum itu maksudnya ulama Arab kan nggak ada Pak yang bahasa Arabnya nggak paham. Ini orang Muhammadiyah yang mendukung kan, gak cetok kembalinya domir ke hewan korban. Padahal gak cetok kan orang karuan pinter Pak. Tapi Muhammadiyah pinter gertakan ya. Itu ya. Nah, hadis itu idza arada ahadukum, kalau seorang di antara kamu ingin, berarti wajib itu sunnah Pak. Wajib itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Ingin, karena Rasulullah itu mentafwid, tafwid itu menyerahkan ilal iradah, pada kehendak. Sesuatu yang dihubungkan dengan keinginan itu tidak mungkin wajib. Nih jenengan ingin sholat, boleh tidak, itu sunnah. Sholat rawatib boleh, tapi kalau sholat 5 waktu gelem gak gelem ya kudu sholat. Sehingga jumhur berkesimpulan sunnah. Yang kedua, Rasulullah kalau korban tiap tahun berapa kambing Pak? Hah? Berapa kambing? 2. Nanti memunculkan jenengan mazhabnya Bang. Mau jawabannya unta mau kambing ya, jenengan sapi. Jenengan mazhab sapi itu mazhab Syafi'i. Satu unta ya. Tapi itu di Mina Pak. Itu hadyu, kurban untuk haji. Tapi kan haji dengan udhiyah itu kalau jumhur ulama mensamakan. Imam Syaukani tidak boleh dikiaskan. Ahsan dan diikuti oleh Ustaz Zainuddin MZ nggak boleh disamakan. Sehingga apa? Hadyu maksimal sirkahnya 7, korban bebas, korban bebas. Sehingga korban di sekolah itu boleh sah itu.
Tapi nanti Pak, nek pemahaman ini di satu sisi memang memudahkan, tapi ada sisi negatifnya Pak. Akhirnya wong sing sugih-sugih sing kuat bayar 3.500.000 itu. Sekarang kan umumnya patungan itu kan 3.500.000, nyenteng no sampean. Wis iki oleh korban keroyokan, saweran, aku tak urun 100.000, gak sah melok 3.500.000. Wong miskin seneng Pak, 100.000, 50.000 wis oleh korban. Dan wong sugih padha melok Pak. Iya kan, enggak selalu korban semakin meningkat, bisa jadi melakukan penyusutan. Nah? Itu sudah dihalakohkan tahun 2022 ya, tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan. Nih orang LDD semacam itu Pak. Makanya korban mereka ada sapi 50 juta, 100 juta. Nek di kantor biasanya urunannya berapa Pak? 3.500.000 ya. Itu kali 7 berarti 24.500. Sapi ini gede Pak? Gede ya? Nek sapi 50 juta gede nih Pak. Jenengan enggak terbayangkan ya seapaan kanor itu rantingnya tuh cabangnya bisa korban satu sapi seekor 50. Kapan Lek Ji? Apa maneh 100 juta Pak? Apa maneh kaya Pak Prabowo? Prabowo pira? 500 juta. Mati. Tenang enggak? Mati. $150. Siapa itu? Kapan Pak? Sing tahun ini? Enggak, yang 50 itu kan tahun kemarin atau sebelumnya? Kok 50, 500 itu? Itu Jokowi? Jokowi atau Prabowo? Ingat saya kok Prabowo Pak itu. Nah. Jadi 250 berapa Pak? 125 mati. Oh udah. Nah, wis niat nazar. Kok niat nazar? Wis niat korban. Sapi seperti itu kan nggak bisa Pak. Kalau nggak saweran tadi, nggak apa? Nggak saweran atau patungan. Ya, wacana korban patungan, aku tak bahas kuwi wes. Padahal nggak ke situ ya, sekadung ngomong. Saweran atau patungan itu diantara alasannya Pak. Dalil korban dengan dalil hadyu itu tidak boleh dikiaskan. Dalil hadyu ya sendiri, dalil korban ya sendiri. Pemahaman kita fikih klasik itu kan dikiaskan Pak. Hadyu dengan korban itu sama. Tapi ahasan dengan Ustaz Zainuddin MZ harus dibedakan gitu. Nah, hadis tentang syirkah itu jenengan baca di Bulughul Maram babul adhohi, bab korban. Wa an Jabir bin Abdullah qol, dari Jabir ibn Abdullah dia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Al badanata an sab'atin, unta untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin, sapi untuk 7 orang. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ini hadyu atau korban Pak? Hadyu Pak, amal Hudaybiyah, Nabi terkepung nggak jadi
haji. Makanya menyembelih hadyu. Bukan kurban. Sama Ibnu Hajar, madhabnya apa? Syafi'i dimasukkan babul adhohi. Berarti menurut Ibnu Hajar, hadyu sama kurban itu sama. Termasuk yang 100 unta itu hadyu, Pak. Tapi dibuat dasar kepanitiaan. Panitia kurban, bukan panitia hadyu. Makanya kan sama itu. Lah Hasan sama Ustadz Zainuddin MZ, Ustadz Hasan atau Tuan Hasan dengan Ustadz Zainuddin MZ harus dipisahkan. Kalau hadyu nggak boleh keroyokan saweran. Kalau korban boleh itu satu. Yang kedua ada prinsip taisir, kemudahan. Agama itu kan nggak boleh dimonopoli oleh orang-orang kaya, Pak. Sing kuat iuran 3.500.000. Enggak 3.500.000. Orang miskin ya ojo guyon mau, Pak. Wong miskin ya korban perasaan, korban pitik jago. Terus juga kan hukum iki ora korban, panitia nampa perasaan ra gelem, nampa pitik jago gelem tapi dibelah dhewe sih, bakar-bakar dhewe. Akhirnya wong miskin dikasih kesempatan urunan 50.000, 100.000 iso dadi korban. Penak atau enggak? Ya. Tapi mau sudah kita bahas ya itu. Sudah kita bahas dampaknya nanti orang kaya ora gelem ngetokno 3.500.000 tapi cukup ngetokno 50.000. Berarti korbannya orang kaya dengan orang miskin sama. Ya meskipun di satu sisi mempermudah, Pak. Nih satu sekolahan kan kayak siswa itu kan ya lumayan tuh ya. Ya kan? Itu dalilnya, Pak. Terus yang kedua, korban itu syiar. Syiar atau enggak? Syiar. Makanya Rasulullah korban yang terbaik itu istithman, dipergemuk. Rasulullah kalau korban tiap tahun itu kan samina ini kambingnya dua-duanya gemuk, samina ini kedua-duanya mahal. Berarti ya gemuk ya mahal. Ada hubungannya atau enggak gemuk dengan mahal? Hah? Kalau gemuk pasti mahal. Kalau mahal mesti ngono segala. Kadang-kadang peternak itu butuhannya akeh, Pak. Didol apa? Sapi atau kambingnya dengan harga murah, Pak. Tapi secara umum nek duweke akeh ya mesti oleh lemu. Ini kaidah umum lah, sing tak sebut mau kan kaidah pengecualian toh, Pak itu. Tapi secara umum mesti benar. Kalau uangnya banyak pasti dapat gemuk. Makanya korbannya Rasulullah itu ya seperti lumrahnya, ya gemuk ya mahal. Tapi ini jenengan mau loh, ingin segemuk-gemuknya dengan harga semurah-murahnya. Ya padha ngaji loh, pingin ngaji sesingkat-singkatnya. Nek perlu ngaji ra nek sak jam 5 menit wis pinter. Ping pisan nek rasa dibaleni. Itu. Ya kayak orang korban itu. Duwe saidik pingin sak lemu. Jadi kan menunjukkan syiarnya itu kan gemuk. Untuk mendapatkan sapi yang sangat gemuk dengan perolehan nek 24.500 sih pirang kilo, Pak? Olehannya? Enggak, berapa kilo? Berapa kilo, Pak? Sing ali. Hah? Berapa, Pak? 2 kintal. Ah, itu ya.
Ya kan mau samono toh Pak, samono toh. Sehingga ya jenengan untuk mendapatkan sapi 50 juta angel. Angel kita. Apa maneh 100 juta? Apa maneh kaya Pak Prabowo 125. Hah? Iya, mungkin atau enggak? Enggak mungkin, tapi coba misalnya PCM Kanor atau PRM di Kanor, korbannya sapi dengan seharga 100 juta. Rame viral atau enggak Pak? Trending topik ya, topik luar biasa. Tapi kalau di LDI itu biasa Pak, biasa 50 juta 100 juta. Tapi ya tadi keroyokan toh, tasawiran sejamaah Pak, jamaah. Itu alasannya ya. Terus alasan berikutnya ya, yaitu konsep keluarga Pak. Di zaman Nabi korban itu kan sunnah apa hukumnya? Korban itu hukumnya apa? Sunnah kifayah, bukan sunnatu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maksudnya sunnah kifayah itu apa? Apabila dalam satu keluarga satu saja sudah melakukan, mencukupi yang lainnya. Kayak jenengan apa Pak? Berkaitan dengan orang yang meninggal itu kan, mulai memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, kan semuanya fardu kifayah. Kalau sebagian umat Islam melakukan, yang lainnya gugur. Lah korban sunnah kifayah tapi konteksnya keluarga. Nih misalnya kepala keluarga korban, anak, istri ikut atau sudah tercukupi. Istri korban, yang lain tercukupi. Itu namanya sunnah apa? Kifayah. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya bagaimana korban di zaman Nabi, jawabannya kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baiti. Seseorang atau seorang laki-laki di zaman Nabi itu korban dengan 1 ekor kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti dan untuk apa? Keluarganya. Sehingga di Fathul Qorib dikatakan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Korban itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi sunnah muakkadah yang kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, fa idza maka apabila ata mendatangkan biha dengan korban, siapa wahidun seorang, min ahli baitin dari satu keluarga, kafa mencukupi an jami'ihim semuanya. Berarti hukumnya apa? Sunnah kifayah untuk satu keluarga. Ini di zaman Nabi. Keluarga itu dipahami ada suami, istri atau ayah, ibu dan anak. Nek jenengan gambarno punya 2 anak cukup programnya Soeharto. 2 anak apa? Cukup. Tapi yang penting satu keluarga, nggak harus ayah, ibu, 2 anak cukup. Enggak kan, bisa lebih kan. Apalagi di zaman Rasulullah. Rasulullah itu istrinya berapa Pak? 11. Ketika meninggal 9. Anaknya berapa? Enggak banyak ya, anak Rasulullah enggak banyak. Tapi kalau misalnya orang poligami itu kan biasa anaknya banyak Pak. Di Afrika teman saya itu cerita, poligami itu sangat wajar Pak di sana. Justru yang umum itu poligami. Yang monogami itu malah agak aneh. Istri 4 itu bisa punya anak 30, bahkan lebih 50 itu. Sampai lali jenengan. Nah itu kalau satu saja korban, itu yang lainnya tercukupi. Di zaman modern
pemaknaan korban itu bisa berkembang, Pak. Bisa berkembang. Kok pemaknaan keluarga, pemaknaan korban. Keluarga bisa berkembang. Misalnya keluarga PRM Simbatan, keluarga PCM Kanor, bisa PDM, bisa PW, keluarga besar Muhammadiyah. Sehingga kalau korban untuk keluarga berarti saweran, keroyokan boleh. Masuk akal atau enggak, Pak? Masuk akal ya? Nah, yang berikutnya alasannya, Rasulullah tiap tahun korbannya berapa? 2 ekor kambing. 2 ekor apa? Kambing. Yang satu kambing ketika disembelih Rasulullah bilang Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin, untuk Rasulullah dan keluarga. Yang satu wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad berapa, Pak, jumlahnya? Gak gitu. Jenengan kelbu tuh gak? Tapi jenengan belum lahir waktu saat Rasulullah apa? Korbannya kok kelbu dong? Lahir urung kok. Masuk atau gak itu? Hah? Hah? Enggak, maksudnya ketika Rasulullah korban itu kan jenengan belum lahir. Wis ketung tuh belum maksudnya. Oh, no. Tetap dihitung, Pak, selama jenengan ngaku umatnya, kecuali wis gak gelem ngaku umatnya ya gak ketut. Berarti kan itu untuk semua umatnya Muhammad, termasuk yang meninggal. Nanti ada hubungannya dengan syirkah ganjaran korban, itu boleh ya. Tapi kita selesaikan dulu, Pak, ya. Berarti kan untuk semuanya itu beberapa dalil yang membolehkan korban keroyokan atau saweran. Tapi kita jawab, Pak, yang pertama. Apa mau yang pertama? Ada prinsip kemudian, wis kita bahas ya. Nah, prinsip kemudian betul ya, tapi di satu sisi wong sugih semangat korbannya semakin menurun, Pak. Yang dulu biasa korban 3.500.000 tinggal 50.000. Itu ya. Yang kedua, Pak. Tadi kan yang pertama prinsip kemudian. Yang kedua ada nilai syiar. Ada nilai apa? Syiar gitu. Ya betul, ada nilai syiar gitu. Tapi nilai syiar itu enggak harus dihubungkan dengan keroyokan gitu. Nih misalnya syiarnya PCM Kanor korban 1 sapi seharga 100 juta. Kok 100? Ya, 100 juta. Tapi nih itu uangnya dari semuanya kan ya biasa, Pak. Biasa atau enggak? Biasa. Tapi nih jenengan 7 orang kok bisa beli sapi 100 juta. Wow, itu baru betul-betul viral, Pak. Berarti kan ya relatif. Iya atau enggak? Nah, itu. Tapi kan syiar tadi bisa jadi di antara alasannya, jenengan bikin kelompok, satu kelompok 7 orang. Tadi 3.500.000, 24.500. Kalau disatukan satu kelompok, berarti kan 50 juta. Dibelikan satu sapi dengan 2 kelompok, 2 sapi. Besar mana, Pak, perolehannya? Tenan ya, Cik. Sapi 1 juta masuk malah kecil. Kok bisa? Nek dagingnya jelas, kok daging ini balungnya jelas, Pak. Tapi nek dagingnya masak lagi.
Enek sing ngitung kok kebalikane kalkulasine jenengan. Katanya lebih banyak satu toh, Pak? Enggak ya. Tapi ini perlu untuk diteliti, Lek Ci. Tapi si Ari kira-kira besar mana, Lek Ci? Kondang siji ya? Atau kondang loro? Ya relatif juga ya. Nah, korban saweran itu pinginnya kayak gitu, Lek Ci. Jadi nggak harus terpaku pada kelompok sirkah tadi maksimal 7. Nih misalnya 2 kelompok disatukan juga apa-apa gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kan korban itu nilainya ta'abudi ibadah atau enggak? Ya. Ta'akuli atau enggak? Ya juga. Karena dimensinya apa? Sosial. Berarti ada ta'abudi wilayah ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat. Ada aspek maslahah, yaitu semakin perolehan dagingnya semakin banyak semakin baik. Nah tadi Pak, hadyu dengan korban itu banyak ulama yang mengkiaskan. Misalnya kita nggak mengkiaskan Pak, pembatasan kuota syar'i kalau satu sapi maksimal 7 itu, apakah hadisnya dari Jabir bin Abdillah saja Pak, sebagaimana di Bulughul Maram? Tidak, saya sudah cek hadis Ibnu Abbas. Cumanya di makalahnya Dr. Zainuddin MZ itu malah nggak dikutip Pak. Itu saya juga heran. Ini kok nggak dikutip padahal hadis Ibnu Abbas itu terkenal. Kata Ibnu Abbas, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah bepergian bersama Rasulullah. Fa khadara alainal adha. Maka ketika itu datang Idul Adha. Fastarokna, maka kita bersekutu fil baqarati an sab'atin. Dalam satu sapi mencukupi 7 orang. Berarti hadis kuota syar'i dalam kaitannya Idul Adha atau kurban itu ada, bukan dipahami pembatasan 7 itu dikiaskan pada had. Yuk, bisa dipahami enggak Pak? Bisa ya? Nah, itu alasannya. Sehingga kita pahami korban itu bukan hanya pertimbangan dimensi sosial, tapi juga harus sesuai dengan ketentuan syar'i. Bukan hanya yang penting dagingnya banyak, atau bukan hanya setiap orang boleh bisa korban. Kan yang kewajiban korban kan orang kaya. Orang miskin menerima. Tapi tadi kan inginnya orang miskin ya tetap andil, meskipun tadi sesuai kemampuan. Tapi dampak negatifnya orang kaya tadi korbannya semakin menurun gitu. Dia tidak pakai kuota syar'i tapi ngikuti korban orang miskin gitu. Terus yang terakhir sebelum kita tutup ya, ketika Rasulullah korban 2 kambing Pak, untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Jenengan pernah ditarik korban oleh Rasulullah? Saweran. Hah? Pernah? Tahun jenengan lahir wis dikorbani. Enak tenan jenengan. Ra melok tuku, mau bondo ngaku mati Nabi wis oleh ganjaran korbani Kanjeng Nabi, kan penak tenan Pak ya. Waduh juga pernah ikut saweran toh, urunan. Nabi ketika korban itu ya nggak pernah Pak narik sahabat saweran. Enggak, itu dari uangnya Nabi sendiri. Nah itu Pak yang tidak dibaca. Terus berikutnya keluarga. Di zaman Nabi itu sudah ada al-ansor, ada al-muhajirin. Tidak ada ini korban untuk suku ansor, korban untuk suku muhajirin. Kayak jenengan korban keluarga besar PCM Kanara.
Nah itu beberapa kritik ya yang saya analisa itu dari wacana itu. Yang namanya wacana nggak apa-apa Pak. Kan kita di Muhammadiyah kan juga nggak kuwaku tuh. Si wacana bid'ah kan enggak sebenarnya. Biarlah wacana itu bergulir. Tapi kan untuk diterima atau tidak itu kan sejauh mana kekuatan argumentasi atau dalilnya. Ya kayak tadi potong rambut ya nggak apa-apa, itu kembali ke hewan korban. Tapi kan dilihat dulu dalilnya betul-betul kuat atau tidak, atau memaksa tek Pak. Tek itu dipaksa, diperkosa supaya sesuai dengan apa? Kemauan. Nah itu kan jadi bahaya. Mungkin itu saja. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, cukup ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.